Baik sahabat-sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun sahabat berada, kita melihat lebih dekat, lebih detail bagaimana Tuban, yaitu di salah satu pantai Tuban, kota Tuban, alun-alun Tuban, dan banyak lagi pemandangan yang boleh kita lihat dari atas drone ini. Yaitu sekarang ini saya sedang berada di belakang dari sumur Serumbung, ya, desa Kutorjo, yang sangat-sangat dikenali. Dahulunya ada sumur Serumbung yang dahulunya sejarahnya adalah dari tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan ke tanah tersebut, mengeluarkanlah air tawar yang dapat diminum oleh rakyat jelata di kota Tuban ini. Dari atas drone ini kita dapat melihat pemandangan susunan dari kapal-kapal nelayan yang berada di kota Tuban ini. Nelayan-nelayan di Tuban ini sangat banyak, teman-teman. Oleh sebab itu Tuban ini menjadi salah satu daya tarik pada suatu era kerajaan Majapahit dulu, ya, karena Tuban ini dahulunya merupakan sebuah tempat pelabuhan yang cukup besar sehingga dari kerajaan Mongol datang sendiri ke pelabuhan Tuban ini. Dan kini kita dapat melihat pembangunan demi pembangunan yang berada di kota Tuban ini. Nah, di sana itu adalah Masjid Agung yang dapat kita lihat dengan kokohnya, ya. Dan di sana juga kita dapat melihat yaitu bangunan kerajaan, pentadbiran kerajaan, dan juga alun-alun kota Tuban, ya. Alun-alun ini juga digunakan sebagai tempat umum, yaitu tempat berkumpul dan diadakannya majelis-majelis besar yang berkaitan dengan majelis pesta rakyat di Indonesia, ya. Di sini saya terus sampai ke Bulatan Ngebum, teman-teman. Kita dapat melihat bagaimana area parkir yang disediakan juga cukup luas. Kita juga dapat melihat di sini kapal-kapal nelayan yang disewakan milik personalnya, milik warga tempatan di sini, yang semuanya boleh datang ke Pantai Ngebum untuk menikmati pantai yang cukup panjang ini, yang dahulunya merupakan sebuah pelabuhan kapal yang cukup besar. Dari Singosari, Majapahit, semuanya akan bertungkus lumus datang ke pelabuhan ini untuk berdagang, menjual rempah-rempah mereka. Di sini kita mempunyai legasi yang cukup jelas dari sisi sejarahnya, yaitu kini terdapat makam-makam di sini, ya. Kita dapat melihat di sana makam-makam Sunan Bonang, ya. Kita dapat melihat dari sini terdapat makam Sunan Bonang, terdapat bangunan-bangunan kerajaan atau museum-museum putih, ya. Museum putih yang di sini juga menyimpan artifak-artifak sejarah lama yang siapapun boleh datang ke museum putih itu. Dan kita akan berjalan lagi untuk melihat dengan lebih jauh, ya. Saya out zoom bagi memperlihatkan pemandangan dengan sangat jelas. Disinilah apabila bulan Syuro, bulan depan ini, ya, 2 bulan lagi akan diadakan bulan Syuro, yang begitu akan mendapatkan sambutan oleh jutaan rakyat Tuban dan sekitarnya, akan memperingati hari jadi kota Tuban. Setiap tahun akan diadakan di daerah di sekitar alun-alun ini hingga ke Pantai Ngebum. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan boleh sudi kiranya untuk datang melawat kota kelahiran saya, negeri Tuban. Tuban ini merupakan kota wali
yang juga merupakan wali tertua dari 9 wali songo yang berada di tanah Jawa, sehingga disebutlah Sunan Bonang, yaitu merupakan guru dari Sunan Kalijogo yang berhasil menaklukkan Raden Syahid sehingga menjadi muridnya yang setia, yang berjiwa dan menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan menggunakan musik-musik lokal yaitu gong. Dan juga di sini terdapat banyak sekali rumah-rumah yang cukup rapat, teman-teman. Kepesatan dari kota Tuban ini, saya tidak melihat adanya saliran-saliran air yang tersusun, tetapi saya hanya dapat melihat bagaimana kepesatan pembangunan ini agak timpang, teman-teman, karena tidak ada saluran air yang dapat terus menuju ke laut. Sehingga di sini ya, teman-teman, di sini ada makam dari Sunan Bonang di belakang masjid ini. Lihat itu ada bangunan seolah-olah bangunan segi 5 ya, di sana bata merah itu ya. Jadi di sini lebih jelas, maka ada baik dan kurangnya saya sudah sebutkan. Pantainya yang begitu luas, panjang, namun tidak dipenuhi dengan pasir-pasir putih seperti di pantai-pantai yang lain, tetapi seelok-eloknya kita masih dapat menikmati terbitnya matahari di waktu pagi, dan juga kita dapat menikmati tenggelamnya matahari di waktu petang apabila datang di Pantai Ngebom ini. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana Pantai Ngebom ini yang berpanjangan atas di sini lebih kurang dalam 1,8 km. Di sini akan masuk ke dalam ya. Di sini kota Tuban ini merupakan kota yang penuh dengan sejarah, kota tua yang tersambung dengan kota Gresik dari Sunan Giri, dan kini menjadi terbelah antara Gresik dan Tuban ini menjadi 2 kabupaten yang berbeda, terbelah dengan Kabupaten Lamongan, teman-teman. Jadi agak bertemunya dari 3 kabupaten ini, Gresik, Lamongan, dan juga Tuban ini juga bertemu di lautan luas, juga terbelah menjadi 3, yaitu ada Pulau Bawean yang kini ikut dengan Kabupaten Gresik ya, dan ada setengah lautnya juga ikut Lamongan dan juga menjadi wilayah Tuban. Nah, lihatlah teman-teman, bila kita diberikan kesehatan ya, boleh berjalan kaki untuk menikmati pemandangan pesisir pantai yang berada di Bum Tuban ini. Entah mengapa, bagaimana awal dari nama yang diambil yaitu Pantai Ngebum atau Pantai Bum ini, sejarahnya mungkin ada tuan-tuan yang paham, sahabat-sahabat, konco-konco yang paham dari Jawa ya. Disinilah letak dari bertemunya pantai dan juga daratan di tepian Pantura, pantai utara, yang di atas dari barat juga akan bertemu dengan Kabupaten Sarang ya, atau di daerah Jawa Tengah ya. Di sini sangat pesat rumah-rumah yang berhimpit-himpitan di tepian pantai ini. Semoga pemerintah Kabupaten Tuban dapat segera mengatasi bagaimana masyarakat yang membuang sampah-sampah diarahkan ke dalam laut ya, sehingga pemerintah perlu menjaga kebersihan dari laut Tuban yang kini saya lihat lebih bersih dari 15 atau 20 tahun dahulu. Dahulunya tidak ada kita dapat melihat pemandangan yang indah seperti lautan sekarang ini. Dahulunya penuh dengan sampah-sampah, Tuhan. Ini salah satu kejayaan yang dislogankan oleh Bupati Tuban, pemerintahan Tuban, yaitu Noto Kuto Bangun Deso. Tetapi pada hakikatnya
hanya secuil yang dapat saya lihat. Apabila saya masuk ke kampung-kampung, banyak lagi jalan-jalan yang tidak disusun dengan rapi, sehingga penyusunan ini akan menjadikan bencana di kemudian hari. Termasuklah yang sebelum ini ada bencana-bencana gempa bumi yang melanda di negeri Tuban karena banyaknya kekurangan infrastruktur yang memadai di Tuban ini, sehingga juga perubahan-perubahan dari agamis menjadi sebuah liberalis di daerah Jawa Timur ini, termasuk di negeri Tuban ya. Baiklah, kita melihat lagi, inilah alun-alun Tubannya yang dapat berkali-kali saya sajikan kepada tuan-tuan, bagaimana alun-alun ini seperti di kota Pulau Pinang ya. Namun di kota Pulau Pinang lebih hijau memukau di tepian pantainya, dengan keindahan pantai yang disusun begitu sedemikian rupa. Namun di Tuban ini hanya kita dapat melihat bagaimana jalan-jalan yang cantik, lampu-lampu yang kurang walaupun pada waktu malam, sehingga malam tidak begitu menyerlah. Saya akan membuatkan video pada waktu malam di Masjid Agung Tuban ini, teman-teman. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengenal daerah kelahiran saya Tuban. Inilah video saya sudah sajikan, yaitu kota Tuban, kota yang penuh bersejarah dengan sejarahnya, yaitu pendekar Tuban yang dikenali sebagai Rangga Lawe, dan yang pernah menaklukkan dan mengalahkan tentara Tatar di kota Tuban ini dan kerajaan Singosari. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil video ini dari kawasan Sumur Serumbung yang berada di Desa Kutorjo di daerah Sumur Serumbung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel di Nusantara.